Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Nizar Saputra. Selamat siang. Nah, jadi siang ini saya berada di Terminal Anjuk Ladang Nganjuk ya teman-teman. Ini tadi kita baru saja trip naik armadanya Jaya. Kita trip meteran dari Surabaya menuju ke Nganjuk ini. Nah, setelah ini rencananya saya akan lanjut perjalanan lagi. Ini nanti kita akan ke arah Bojonegoro, nyobain PO legendaris asal Bojonegoro ya. Mungkin teman-teman udah nggak asing sama PO ini, yaitu PO Sang Engon. Nah, infonya armadanya sekarang itu hanya tersisa satu unit aja yang jalan di rute Nganjuk Bojonegoro. Seperti itu teman-teman ya, mudah-mudahan hari ini armadanya jalan lah. Yaudah, yuk kita langsung ke shelter aja sambil melihat situasi dan kondisi siang ini di Terminal Anjuk Ladang Nganjuk seperti apa. Oke, ini tadi setelah saya keliling ternyata alhamdulillah armadanya jalan. Nah, nanti kita akan naik armadanya ini, Sang Engon. Ini salah satu PO legendaris asal Bojonegoro. Infonya katanya itu sekarang tersisa satu unit aja yang jalan rute Nganjuk Bojonegoro. Cuman satu unit ini aja teman-teman. Ini Sang Engon ya. Jadi saya rasa juga untuk saat ini masih diminati oleh masyarakat setempat, khususnya yang mungkin mobilitas dari Nganjuk ke Bojonegoro ataupun sebaliknya. Nah, ini Sang Engon. Nah, di sini kita coba review bagian interiornya seperti apa, dan terpantau juga siang ini lumayan cukup panas banget. Nah, ini ada Sahara. Ini menarik juga nih, arah ke Kediri. Biasanya Sahara tuh Kediri. Ada Sahara, ada kawan kita. Kalau kawan kita itu kalau Sahara sama kawan kita tuh ada beberapa yang tembus sampai Blitar teman-teman. Jadi ada jam keberangkatannya start dari Blitar seperti itu ya. Itu ada Eka, Patas, terus paling ujung itu ada Jaya arah ke Ponorogo. Nah, ini Ekanya berangkat nih. Panasnya minta ampun ini, bener-bener panas banget. Dan termantau juga situasi dan kondisi siang ini Terminal Anjuk Ladang lumayan cukup rame, tapi nggak serame biasanya ya. Nah, ini berangkat juga nih Mira Jogja, ini ekonomi. Ini kakak adik ya, berangkat semua nih. Mbah Sugengnya masih belum ada. Nah, kapan-kapan kayaknya kita nyobain ini juga deh. Ini menarik juga, Sahara ini. Dari Blitar ada. Start dari Blitar itu biasanya dia pagi teman-teman. Jadi sehari kalau nggak salah ada 2 kali keberangkatan. Jadi pagi jam 7 sama sore itu sekitar jam 3. Itu ke Nganjuk ya, tembus Nganjuk. Tapi biasanya kalau semisal okupansinya nggak nutut, mentoknya tuh di Kediri. Seperti itu infonya. Oke, kita langsung masuk ke dalam yuk. Kita lihat kondisinya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Kalau kalian mau nyobain armada ini nostalgia, jangan khawatir, dia ini AC ya. Nah, ini ada lovernya. Dan untuk seatnya ini dia menggunakan konfigurasi 22, totalnya kurang lebih sekitar 20, tapi di belakang ini ada kursi ekstra. Jadi seperti ini teman-teman. Kondisinya sih agak gelap ya, karena dia pakai kaca film. Tapi lebih bagus sih, karena kalau semisal pakai kaca kayak gini lebih dingin kalau pas jalan teman-teman, seperti itu. Yuk, bagian depannya alhamdulillah ini kita dapat kursi paling depan. Nah, ini menariknya dia pakai Toyota. Ini saya nggak tahu nih tipe apa, mungkin teman-teman ada yang tahu bisa coret-coret di bawah ya. Nah, di atas ini juga ada TV-nya seperti itu. Bagian depan ada boneka-bonekanya. Dashboardnya standar aja. Nah, nanti kita lihat kira-kira untuk AC-nya nih apakah dingin apa enggak ya. Saya harapannya sih dingin karena udah pakai kaca film. Kalau pakai kaca film kan tambah dingin gitu teman-teman. Duduk di sini juga oke sih sebenarnya. Nah, duduk di sini santai ya, tapi kita nanti duduk di depan aja biar tahu jalan. Dan untuk jarak antar seatnya seperti ini. Tinggi saya 173. Bisa dibilang ini standar lah, nggak terlalu mentok banget, tapi dengkul dengan kursi bagian depan ini nggak terlalu ngepres, seperti itu teman-teman. Ya udah, kita santai-santai dulu sambil nunggu armadanya persiapan berangkat. Infonya sih sekitar jam 1 ya armadanya berangkat. Nah, duduk sini enak nih, sepoi-sepoi bawah pohon. Nah, seperti ini. Oke.
Bismillah, ini kita berangkat jam 13.23, ternyata lebih 23 menit. Tadi kenapa telat itu infonya nungguin paket teman-teman. Jadi ya udah, jadi sempat nunggu setengah jam dari jadwalnya. Kalau jadwal aslinya itu memang jam 1 ya. Nah ini berhubung saya duduk di depan, terus kaca samping ini kan nggak ada ininya, kaca filmnya, jadi ya lumayan agak panas. Nah kita ini dapat kipas private ini. Oke, kita berangkat ini, bismillah. Dan nantinya kita juga akan melewati jalur lumayan cukup ekstrim teman-teman. Kita nikmati ya perjalanan kali ini. Ini kita duduk bagian depan, ini seru ya. Jadi pandangan Lost Doll ini. Kita belok ke kiri. Daerah Begadung. Nah barusan ini saya ditarik untuk karcisnya teman-teman. Jadi perjalanan dari Nganjuk ke Bojonegoro itu untuk tarifnya 40.000. Jadi kita cuman bayar uang aja tanpa adanya karcis ya. Tapi sih normalnya memang segitu, 40.000 kalau full trip. Adapun tarif-tarif parsialnya itu yang tahu kondekturnya teman-teman, saya nggak begitu hafal soalnya. Jadi kalau naik bis ini tuh serasa nostalgia ya. Dulu masih zaman-zaman sekolah SMK, terakhir saya naik bis Sangengon ini dari Bojonegoro ke Nganjuk. Udah lama banget soalnya. Dulu armadanya bukan yang kayak gini ya, ada yang warna hijau juga. Nah ini tadi saya sempat tanya sama drivernya, ini infonya untuk saat ini hanya tersisa 2 unit aja dan 2 kali keberangkatan. Jadi satunya itu pagi, satunya sore. Seperti itu teman-teman infonya. Karena Sangengon ini asli Bojonegoro ya, tidurnya itu di Bojonegoro ya. Jadi setiap hari itu pulang ke Bojonegoro. Gitu. Kita melewati jembatan layang. Nah bawah kita ini jalan tol ya teman-teman. Itu ada Harapan Jaya barusan lewat. Nah itu, ini tol Trans Jawa. Nah ini ada tambahan penumpang ya di halte Rejoso. Sekarang jam berapa nih? Jam 13.39. Halte
Ada penumpang yang mau naik. Pak Sinten jenengan, Pak? Sumarno. Pak Sumarno, asli Bojonegoro nggih. Oke, siap. Tasik 2 tahun nih, Pak. Melampah bis di drivernya ini asli orang Bojonegoro. Infonya baru 2 tahun bawa armada ini ya. Krunya terdiri dari 2 orang, teman-teman. Yang pertama ada driver, kedua itu ada kondektur. Di kondekturnya itu di pintu belakang sana ya. Oke, ini kita lanjut jalan lagi. Kita melewati bendungan Semanto ya. Nah, ini bendungannya, bendungan Semanto. Rasa-rasa mesinnya ini masih enak banget ya, performanya tuh masih kuat, enteng banget gitu rasanya. Ini kita mulai ngelewatin jalan pebukitan ini, hutan alas.
daerah Kabupaten Bojonegoro ya teman-teman. Jadi kalau jaraknya dari terminal perbatasan antara Nganjuk dengan Bojonegoro itu nggak terlalu jauh. Ini kita udah masuk daerah Bojonegoro, daerah Gondang. Terminal PT Bojonegoro. Dari tadi ini jalannya nggak bisa santai ya teman-teman, jalurnya tuh belok-belok, jadi kita melewati pedesaan gitu yang notabene jalurnya juga nggak terlalu lebar. Tadi kita melewati alas apa tadi ya, saya kurang tahu juga itu. Tapi sih armadanya kuat loh, setiap hari juga lewatnya situ. Kuat sih ini, mesinnya itu benar-benar enteng rasanya. Kalau kita naik itu rasanya enteng banget. Nih terminalnya nih, terminal Temayang. Jadi kita nggak masuk terminal. Sepertinya ada penumpang yang turun ya, turun di Temayang.
masuk daerah Dander ya teman-teman. Ini kita ambil jalur lurus. Serunya naik bis ini tuh kita melewati desa-desa seperti ini yang jalurnya itu juga nggak lebar, kecil, seru gitu. Bikin nostalgia. Jam 15.08 kita melewati stasiun Bojonegoro. Jadi jaraknya dari sini udah nggak jauh lagi arah ke terminal ya. Jadi estimasi perjalanan kalau dari Nganjuk ke Bojonegoro itu kurang lebih sekitar 2 jaman lah. Jadi nggak terlalu panjang durasinya. Nah, habis ini kita belok ke kiri arah ke terminal. Matur nuwun, Nizar Saputra. Oh, Nizar Saputra. Matur nuwun, Pak. Ini sapi-sapinya. Mas. Ayo. Boten. Oke, alhamdulillah ini kita finish terminal Rajekwesi ya, jam 15 lewat 11 menit. Boten. Jadi ini armadanya langsung arah balik ke garasi teman-teman. Nah, infonya untuk besok itu berangkat dari mana? Dari Bojonegoro ini arah ke Nganjuk sekitar jam setengah 10 siang seperti itu. Perjalanan cukup nyaman ya, kita melewati jalur lumayan ekstrim juga, pedesaan, jalurnya juga nggak terlalu lebar. Oke, mungkin sekian dulu video trip perjalanan kali ini dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mau menonton video saya dari awal hingga akhir, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai berjumpa lagi di next video selanjutnya.